Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semua? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Islam bukanlah agama budaya, tetapi budaya apapun bisa dimasuki oleh ajaran-ajaran Islam selama budaya ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pada video kali ini, Bapak akan mengajak kalian untuk memahami materi sejarah tradisi Islam di Nusantara. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian tradisi dan adat, sikap seorang Muslim terhadap sebuah budaya, seni Islami, apresiasi terhadap budaya, dan tradisi budaya Islam di Nusantara. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai agar kalian dapat memahami sejarah tradisi Islam di Indonesia. Tradisi merupakan warisan kebudayaan dari masa lalu yang diwariskan secara turun-menurun. Tradisi berasal dari nenek moyang yang biasanya memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan kebudayaan mereka. Sementara adat merupakan suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi ciri khas dari suatu daerah. Ketika para ulama mendakwakan Islam pertama kali ke Nusantara, terdapat perbenturan antara ajaran Islam dengan adat istiadat masyarakat setempat. Tetapi para ulama tidak langsung memusnahkan tradisi lokal sepenuhnya, melainkan menyesuaikan dengan ajaran agama Islam. Hasilnya adalah konsep budaya Islami yang bercorak khas Nusantara. Konsep tradisi lokal yang sudah ada diisi dengan ajaran Islam. Sementara ritual-ritual yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami seperti minum-minuman keras, berjudi, memohon kepada berhala, dan sebagainya dibuang dan diganti dengan ajaran-ajaran Islam. Seni bangunan Islami terlihat dalam bangunan masjid-masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan tembok masjid. Hal ini dapat dilihat di Masjid Agung Demak, Cirebon, dan Aceh. Ternyata di keraton pun hal ini bisa dilihat di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan, dan makam di bagian nisan. Nanti juga ada seni tulis yang dikenal dengan kaligrafi. Seni menulis indah dengan merangkai huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran atau hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kebudayaan Islam juga mengenal seni musik berupa rebana, hadroh, qasidah, nasyid, dan gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair Islami. Ada tari zipin, tari samak. Kalau tadi kita membahas tentang seni budaya Islami yang ada di Indonesia, sekarang kita akan membahas tradisi Islami di Nusantara. Yang pertama ada tradisi selamatan kehamilan, yaitu pada acara 3 bulanan atau 7 bulan kehamilan. Biasanya dilakukan dengan membaca ayat suci Al-Quran atau melantunkan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nanti
Ada juga tradisi kematian yang biasa kita kenal tahlilan dan sampai sekarang masih dilakukan. Acara ini yaitu kirim doa untuk orang yang sudah meninggal dunia, biasanya hari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, sampai nanti bertahun-tahun yang biasa dikenal dengan istilah haul. Ada juga tradisi dugderan, tradisi Islami di kota Semarang dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan atau biasanya dikenal dengan pawai Ramadan. Dugderan adalah festival untuk menandai dimulainya bulan Ramadan di Semarang. Perayaan ini sudah dilakukan sejak tahun 1881 loh. Istilah dugderan berasal dari kata duk yang berasal dari bunyi beduk dan deran yang merupakan suara dari meriam. Dugderan biasanya diikuti barisan pasukan merah putih, pemain drum band, pasukan pakaian adat berbagai daerah, pembawa warak ngendok, yang dimeriahkan pula dengan beragam kesenian di Semarang. Tradisi sekaten, tradisi Islami di Yogyakarta dan Surakarta dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk zaman sekarang dikenal dengan istilah Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekaten adalah suatu tradisi masyarakat dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama sekaten diambil dari kata syahadatain yang artinya 2 kalimat syahadat. Dalam sejarahnya, tradisi sekaten digagas oleh para wali songo yang berdakwah di Jawa. Pada saat hendak meresmikan Masjid Agung Demak, Sunan Kalijogo mengusulkan diadakan pentas wayang dan gamelan sekaligus memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu kesenian wayang banyak digemari oleh masyarakat Jawa. Para pengunjung yang ingin menyaksikan pentas wayang diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Dari situlah muncul istilah syahadatain atau sekaten dalam lidah Jawa. Ada juga tradisi grebek besar, tradisi Islami di Demak dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Sejarah grebek besar di Demak. Grebek besar merupakan salah satu tradisi tahunan di kota Demak, Jawa Tengah. Grebek besar biasanya dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha. Pada zaman dahulu, acara grebek besar ditujukan untuk mengenalkan agama Islam. Adanya acara ini, Wali Songo bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Demak. Tradisi grebek besar biasanya terdiri atas beberapa acara, yakni yang pertama melakukan ziarah ke makam Sultan-Sultan Demak serta Sunan Kalijaga. Kedua, adanya acara pasar malam rakyat. Ketiga, selamatan tumpang songo. Keempat, kirap budaya. Dan yang kelima, penjamasan pusaka peninggalan Sunan Kalijaga. Tradisi grebek besar tidak dapat dipisahkan dari peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Budaya-budaya Islam yang sudah ada harus kita berikan apresiasi, karena budaya ini menjadi persatuan dan kesatuan. Mempererat ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam, memiliki nilai perjuangan yang sangat tinggi sebagai bentuk kepedulian terhadap sebuah budaya yang ada. Agama Islam membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Agama Islam mempersilahkan siapapun untuk mengembangkan budayanya masing-masing, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak melanggar hukum halal dan haram. Yang kedua, mendatangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadat atau keburukan. Dalam menyikapi berbagai tradisi dan budaya di Indonesia, seorang muslim haruslah selektif, tidak menerima semua budaya atau menolak semua tradisi dan budaya tanpa alasan yang jelas. Standar kebenaran yang digunakan adalah hukum Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jika budaya ini bertentangan dengan hukum agama, maka kita harus meninggalkannya. Anak-anak yang soleh dan soleha, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.
Semoga ridha Allah selalu bersama kalian. Sebelum Bapak tutup video ini, Bapak ingin memberikan pantun untuk kalian. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pohon cemara. Belajar itu jangan dibuat bingung, kalian harus selalu bergembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.